Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Ibu Megania Harisma MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Vanessa akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sistem Masukan dan Keluaran pada Perusahaan Dagang PT Mitrantara Karunia Sentosa. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan teman saya, yaitu Katarina Apriliana Zilda, Lydia Yohana Sitohang, dan ada saya sendiri Vanessa. Sebelumnya, kita berkenalan dulu apa itu Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi akuntansi yang relevan untuk membantu proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi sendiri adalah memberikan dukungan dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pelaporan keuangan suatu entitas. Karakteristik utama sistem informasi akuntansi yang pertama ada pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyimpanan data, keempat pemrosesan informasi, kelima pelaporan, keenam pengendalian internal, ketujuh integrasi, dan yang terakhir ada auditing. Contoh kasus pada PT Mitrantara Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan bahan habis pakai atau yang biasa dikenal sebagai BHP. Bukan hanya bidang pengadaan bahan habis pakai, PT Mitrantara Karunia Sentosa membantu berbagai hal lainnya, seperti pengadaan kebutuhan linen, menjual berbagai macam alat tulis kantor, keperluan kantor, serta PRT atau perabotan rumah tangga. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah merujuk pada proses di mana perusahaan menerima data dan mengolahnya sehingga mendapat output sebagai hasil akhirnya. Ini adalah konsep dasar dalam teknologi informasi dan sistem informasi. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keakuratan dan konsistensi data yang dimasukkan, serta menghasilkan keluaran yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis, mengumpulkan data transaksi, dan menyediakan informasi yang mendukung pelayanan kepada pelanggan. Metode penelitian yang kami lakukan ada dua, yaitu observasi dan studi pustaka. Observasi, kami mengumpulkan data dengan cara mengunjungi perusahaan secara langsung untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperlukan. Studi pustaka yang kami perlukan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup yang akan dibahas pada kasus kali ini adalah tentang bagaimana sistem masukan dan keluaran yang terjadi pada PT Mitrantara Karunia Sentosa. Karakteristik sistem ada komponen, lingkungan luar, batasan, jalinan, masukan, proses, keluaran, serta sasaran atau tujuan. Sistem dapat memenuhi apabila 1. Memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian tersebut dinamakan subsistem. Yang kedua, harus memenuhi unsur input, dan yang ketiga ada proses output. Berikut struktur organisasi pada perusahaan. Ada direktur, komisaris utama, bagian marketing serta asistennya, ada bagian quality control, ada bagian finance, dan ada bagian pengiriman barang. Proses sistem berjalan. Dalam kegiatan penjualannya diawali dengan muncul paket baru di e-katalog atau sistem di dalam LAPP. Bagian marketing merespon untuk bernegosiasi harga. Jika harga sudah mencapai kesepakatan, maka tidak lama dari itu akan keluar SP atau surat pesanan di dalam sistem e-katalog. Jika SP sudah keluar, maka komisaris perusahaan mulai untuk membeli kebutuhan apa saja yang diperlukan. Jika barang sudah datang, bagian QC atau quality control akan mengecek kelayakan, expired date, dan kuantiti produk apakah sesuai atau tidaknya dengan yang dipesan. Jika barang sudah lengkap semua, bagian pengiriman akan mengemas barang untuk siap diantar kepada pemesan. Dan pada saat pengantaran, bagian penerima akan membawa surat jalan dan dokumen pendukung lainnya seperti invoice,
kwitansi, BAST, dan lain-lain yang sudah dipersiapkan oleh bagian finance. Setelah dokumen lengkap, lalu barang akan dikirim. Setelah pengiriman, bagian pengiriman akan memberikan kopi surat jalan, asisten marketing akan menginputnya ke dalam sistem di e-katalog, dan PT Mitrantara Karunia Sentosa hanya menunggu pembayaran masuk ke dalam rekening. Pada dasarnya, proses bisnis berjalan di PT Mitrantara Karunia Sentosa sama seperti toko online shop atau e-commerce lainnya. Bedanya di perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah dan dalam sistemnya tidak ada tahap pembayaran, hanya sampai tahap pengiriman lalu paket selesai. Pembayaran dilakukan manual menunggu setelah berkas tagihan dikirim lengkap dan terdapat ketentuan di masing-masing puskesmas dalam tanggal pembayarannya. Sistem berjalan yang ada di PT Mitrantara Karunia Sentosa, yaitu ada use case diagram. Use case diagram adalah jenis diagram UML atau perilaku yang sering digunakan untuk menganalisis berbagai sistem. Use case diagram memungkinkan untuk memvisualisasikan berbagai jenis peran dalam suatu sistem dan bagaimana peran tersebut berinteraksi dengan sistem. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan perilaku dinamis dari suatu sistem. Itu merangkum fungsionalitas sistem dengan menggabungkan kasus penggunaan aktor dan hubungan mereka. Ini memodelkan tugas, layanan, dan fungsi yang dibutuhkan oleh sistem atau subsistem aplikasi, serta menggambarkan fungsionalitas tingkat tinggi dari suatu sistem dan juga memberitahu bagaimana pengguna menangani suatu sistem. Berikut contoh gambaran use case diagram yang ada pada aplikasi admin dan pada aplikasi user. Lanjut ke activity diagram. Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem yang sedang berjalan, yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan merupakan rangkaian data yang masuk ke dalam sistem dan proses sehingga menghasilkan suatu keluaran. Adapun spesifikasi bentuk masukan adalah sebagai berikut. Kemudian ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran sendiri merupakan dokumen yang dihasilkan dari proses sistem output atau yang biasa disebut juga dengan dokumen keluaran. Dalam dokumen keluaran ada beberapa jenis, contohnya surat jalan seperti yang ditampilkan di layar. Ada invoice, ada juga tanda terima, ada faktur pajak, ada kwitansi pembayaran, ada surat permohonan pembayaran, serta ada fakta integritas. Untuk fakta integritas opsional tidak selalu ada di transaksi pengeluaran, hanya untuk perusahaan atau instansi tertentu yang merequestkan fakta integritas. Permasalahan pokok berdasarkan hasil pengamatan dan analisa, maka penulis dapat mengemukakan beberapa masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan, yaitu tidak adanya sistem penyimpanan file yang maksimal, kemungkinan akan mengakibatkan kehilangan data atau rusaknya data. Kemudian, struktur organisasinya belum terlalu jelas sehingga membuat sedikit rancu untuk masalah job desk dan akan berujung saling lemparnya tanggung jawab. Pemecah masalahnya adalah pengadaan hardware dan software yang memadai untuk menunjang sistem pengolahan data dan diperjelasnya struktur organisasi agar karyawan atau staf mengerti job desk masing-masing dan mengerti tanggung jawabnya. Terima kasih, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.